Pertanyaan besar. Bayangkan, jauh sebelum ada bumi, belum ada matahari, belum ada bulan, belum ada bintang-bintang yang menghiasi langit malam. Bahkan, galaksi yang memenuhi alam semesta pun belum seperti yang kita kenal sekarang. Lalu muncul sebuah pertanyaan besar. Bagaimana sebenarnya alam semesta ini bermula? Menyelami wahyu, memahami semesta. Pertanyaan ini telah menjadi salah satu pertanyaan terbesar dalam sejarah manusia. Dan menariknya, lebih dari 1400 tahun yang lalu, Al-Quran mengajak manusia untuk memperhatikan asal-usul langit dan bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Kemudian Allah melanjutkan, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapa mereka tidak beriman? Ratqan dan fafataqnahuma, sesuatu yang dahulu menyatu atau terpadu, kemudian dipisahkan atau dibuka. Apa sebenarnya maksud ayat ini? Apakah ayat tersebut sedang berbicara tentang awal mula alam semesta? Dan apakah ada hubungannya dengan apa yang sekarang dikenal sebagai teori Big Bang? Untuk menjawabnya, kita tidak boleh terburu-buru. Mari kita lihat terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang dikatakan Al-Quran? Allah berfirman, Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah orang-orang kafir mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya? Kata yang digunakan adalah ratqa. Secara bahasa, ratqa memiliki makna sesuatu yang menyatu, terpadu, atau tertutup, sehingga tidak terpisah. Sedangkan kata fatak memiliki makna membuka atau memisahkan sesuatu yang sebelumnya menyatu. Namun disinilah kita perlu berhati-hati. Ketika membaca ayat ini, kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa ratqa berarti singularitas Big Bang. Karena Al-Quran tidak menggunakan istilah tersebut. Kita perlu melihat bagaimana para ulama memahami ayat ini. Dalam tafsir klasik, terdapat beberapa penjelasan mengenai makna langit dan bumi yang dahulu ratqa, kemudian mengalami fatak. Sebagian ulama menjelaskan bahwa langit dan bumi dahulu dalam keadaan menyatu atau tertutup, kemudian Allah memisahkan keduanya. Ada pula penjelasan yang berkaitan dengan langit yang sebelumnya tidak menurunkan hujan dan bumi yang belum menumbuhkan tanaman. Kemudian Allah membuka keduanya sehingga hujan turun dan tumbuh-tumbuhan keluar. Jadi, ayat ini memiliki pembahasan tafsir yang luas. Yang jelas, ayat tersebut menggambarkan suatu keadaan sebelum, kemudian terjadi suatu perubahan atas kehendak Allah. Dari keadaan yang ratqu menjadi fatqu. Dan disinilah pembahasan kita mulai menarik. Karena ketika kita melihat ilmu pengetahuan modern, para ilmuwan juga menemukan bahwa alam semesta tidak selalu berada dalam keadaan seperti sekarang. Apa yang dikatakan sains? Sekarang mari kita tinggalkan sejenak penafsiran dan melihat apa yang diketahui ilmu pengetahuan tentang alam semesta. Ketika kita melihat langit malam, kita melihat bintang-bintang. Bintang-bintang berkumpul membentuk galaksi. Galaksi-galaksi tersebar dalam ruang yang sangat luas. Dan yang menarik, alam semesta ternyata tidak diam.
alam semesta sedang mengembang. Kita mengetahui hal ini dari pengamatan terhadap cahaya galaksi-galaksi yang sangat jauh. Ketika cahaya dari galaksi tersebut sampai kepada kita, panjang gelombangnya mengalami pergeseran menuju warna merah. Fenomena ini dikenal sebagai redshift. Semakin jauh sebuah galaksi, secara umum semakin besar pula redshift yang kita amati. Hal ini menjadi salah satu bukti penting bahwa ruang alam semesta mengalami ekspansi. Sekarang kita bayangkan proses tersebut secara terbalik. Jika alam semesta sekarang mengembang, maka pada masa lalu, alam semesta tentu berada dalam keadaan yang jauh lebih rapat. Semakin jauh kita menelusuri masa lalu, semakin panas dan semakin padat keadaan alam semesta. Dari sinilah berkembang model kosmologi yang kita kenal sebagai Big Bang. Tetapi ada satu hal yang sering disalahpahami. Big Bang bukanlah seperti sebuah bom yang meledak di tengah ruang kosong. Bukan sebuah ledakan yang terjadi dari satu titik menuju ruang di sekelilingnya. Dalam model kosmologi modern, justru ruang itu sendiri mengalami ekspansi. Pada masa yang sangat awal, alam semesta berada dalam kondisi yang sangat panas dan sangat padat. Kemudian alam semesta terus mengalami ekspansi dan pendinginan. Seiring berjalannya waktu, partikel-partikel terbentuk. Kemudian atom-atom terbentuk. Gravitasi bekerja dalam waktu yang sangat panjang. Awan gas berkumpul, bintang-bintang lahir, galaksi terbentuk, dan akhirnya, dalam salah satu sudut kecil dari alam semesta yang sangat luas ini, terbentuklah tata surya kita. Kemudian, bumi, dan di atas bumi muncullah kehidupan. Jadi ketika kita melihat langit malam hari ini, sebenarnya kita sedang melihat hasil dari perjalanan kosmik yang berlangsung selama miliaran tahun. Apakah ini sama dengan surah Al-Anbiya ayat 30? Sekarang kita kembali kepada ayat tadi. Langit dan bumi keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Apakah ini berarti Al-Quran sedang menjelaskan teori Big Bang? Jawabannya, kita harus berhati-hati. Tidak tepat jika kita mengatakan bahwa surah Al-Anbiya ayat 30 adalah buku teks yang menjelaskan teori Big Bang secara rinci. Al-Quran bukan buku kosmologi, dan para ulama tafsir terdahulu tentu tidak menjelaskan ayat ini dengan istilah-istilah kosmologi modern seperti ekspansi ruang, redshift, atau singularitas. Namun, ada sebuah hal yang tetap sangat menarik. Al-Quran menggambarkan langit dan bumi dalam suatu keadaan awal yang padu, kemudian terjadi pemisahan atau perubahan keadaan. Sementara, ilmu kosmologi modern menggambarkan bahwa alam semesta memiliki sejarah. Alam semesta yang kita lihat sekarang bukanlah keadaan yang selalu sama sejak dahulu. Ia mengalami perkembangan dari kondisi yang sangat panas dan padat menuju alam semesta yang luas seperti sekarang. Apakah kedua gambaran tersebut identik? Kita tidak bisa memastikan hal itu hanya dari satu ayat. Tetapi apakah ayat tersebut layak direnungkan ketika kita mempelajari asal-usul alam semesta? Tentu, justru disinilah menurutku keindahan pendekatan kita. Kita tidak perlu memaksakan setiap penemuan ilmiah agar selalu cocok dengan satu ayat. Kita juga tidak perlu takut mempelajari ilmu pengetahuan, karena semakin manusia mempelajari alam, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Bagaimana alam semesta memiliki awal? Mengapa hukum-hukum alam memiliki keteraturan? Mengapa materi dapat membentuk bintang, galaksi, planet, dan akhirnya kehidupan? Dan yang paling mendasar, mengapa semua ini ada? Bukannya tidak ada sama sekali. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita kembali kepada satu kesadaran bahwa alam semesta yang begitu luas ini tidak menjadikan manusia lebih besar, justru membuat kita sadar betapa kecilnya kita. Dari langit kembali kepada Allah. Mari kita baca kembali ayatnya. Tidakkah orang-orang kafir mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapa mereka tidak beriman?
Perhatikan bagaimana ayat tersebut tidak berhenti pada langit dan bumi. Allah mengajak manusia memperhatikan tanda-tanda kekuasaannya. Kemudian bertanya, maka mengapa mereka tidak beriman? Artinya, mempelajari alam semesta bukan hanya tentang mengetahui bagaimana bintang terbentuk, bukan hanya tentang memahami galaksi, bukan hanya tentang mengetahui bagaimana alam semesta mengembang, tetapi juga untuk mengenal kebesaran Sang Pencipta. Kita mungkin tidak akan pernah mampu memahami seluruh rahasia alam semesta. Namun, setiap kali kita menemukan sesuatu yang baru, semestinya kita semakin sadar bahwa ilmu kita masih sangat sedikit, dan alam semesta ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang begitu luas. Kalau menurut kamu, apakah surah Al-Anbiya ayat 30 memiliki kaitan menarik dengan asal-usul alam semesta yang dipelajari dalam kosmologi modern? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu ingin melihat pembahasan ini lebih lengkap, lanjutkan ke episode lengkap ayat dan semesta di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke saudara-saudara kita agar menjadi pengetahuan dan bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setiap ayat yang kita renungkan membuat kita semakin mengenal kebesaran Allah.